Saya mau mengajak Anda untuk keluar negeri. Saya juga udah lama nggak keluar negeri. Kita coba cek-cek luar negeri. Kita akan berangkat ke Paris, Prancis. Sudah ada koresponden liputan6.com langsung dari sana. Ada Mas Anggoro Budi. Mas Angga, Assalamualaikum. Selamat subuh waktu Paris, selamat siang waktu Jakarta. Betul, Mas Angga? Ya, betul. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Saya senang menyapa tanah air. Sekarang pukul 6.33. Tapi karena sudah menjelang equinox, musim gugur akan datang, jadi hari-hari gelap mulai menyongsong kembali. Oke, berarti udah nanti, ya. Berarti sebenarnya harusnya saya udah bilang selamat pagi, tapi mungkin suasana di sana masih kayak subuh kali gitu kayak Mas Angga. Ya, betul, masih gelap sekali. Ya, belum ada. Mas Angga, boleh diceritakan bagaimana kondisi penanganan pandemi COVID-19, terutama mungkin di tempat Mas Angga berada di Paris, di Prancis, gitu, atau mungkin di Uni Eropa secara keseluruhan? Mas Angga, silakan. Ya, saya berada di Prancis saat ini. Saya belum bisa bilang situasinya berakhir dengan sempurna, tetapi pelandaian bisa kita saksikan ya. Misalnya kemarin bulan lalu saya pergi ke Belanda, sekitar 2 minggu begitu ya. Kita bisa lihat di sana sudah nggak ada lagi yang pakai masker ya, Mas Tito dan pemirsa sekalian. Dan sampai akhir musim panas ini, libur musim panas sudah selesai, tidak kita jumpai ada lonjakan apapun. Jadi cukup mungkin barangkali herd immunity sudah tercapai. Ya, penduduk tidak banyak, kemudian subsidi untuk vaksin dengan demikian juga tidak terlalu besar. Kalau dibandingkan dengan kita Indonesia yang 270 juta, untuk mencapai 100 juta saja Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan dari WHO hari ini, itu akan sangat panjang dan melelahkan tentunya. Tapi di Prancis masih banyak orang yang memakai masker. Perdana Menteri Jean Castex pada tanggal 17 Juni yang lalu sudah mempersilahkan mereka yang berada di luar ruangan atau outdoor untuk tidak mengenakan masker. Tapi bagi mereka yang ingin masuk ke dalam ruangan, mall, restoran, dan lain sebagainya, mereka wajib menunjukkan pas saniter dalam bahasa Prancis. Jadi ada QR code yang menghubungkan kita secara terintegrasi dengan seluruh 27 negara Uni Eropa, dimanapun kita berada. Kalau saya tunjukkan QR code saya di Spanyol, saya di Italia, akan muncul nama saya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kebijakannya memang berbeda-beda ya antar negara yang ada di Uni Eropa. Masih ada yang mengimbau memakai maupun tidak, tapi most likely lonjakan kasus di beberapa negara udah tidak terjadi seperti di Belanda. Kalau di Perancis sendiri masih cukup tinggi nggak sih kasus aktifnya, Mas Angga? Kasus aktif sudah melandai. Sempat kan kita mengalami keparahan itu pada 2020 yang lalu, pada tentu medio Juli juga ya, ketika musim panas. Saya ingat betul orang pada pergi ke pantai. Daerah-daerah di Prancis Selatan seperti Marseille, Nice, kemudian Monaco, itu daerah-daerah kaum the have-nya Prancis. Setelah itu terjadi lonjakan yang sangat tajam gitu. Jadi tampak sekali. Saya sekarang menunggu tidak ada lonjakan apa-apa, sudah bulan September, musim panas berakhir, sekolah-sekolah masuk, dan kita syukuri tidak terjadi apa-apa. Jadi bisa kita pastikan seiring vaksin 72% penduduk Eropa usia dewasa sudah menerima vaksin dan akan terus lanjutkan. Barangkali ini menjelaskan kenapa keadaannya membaik. Ini juga menjadi alasan kenapa vaksinasi itu sangat penting. Ya Mas Angga ya, terutama untuk Indonesia. Tadi Mas Angga juga udah sempat mention di awal, sebetulnya memang nggak apple to apple untuk membandingkan Indonesia dengan negara-negara yang jumlah populasi lebih kecil. Tapi dengan vaksinasi yang masif, mudah-mudahan situasi bisa lebih terkendali dan tidak ada lonjakan lagi di Indonesia, itu sebetulnya yang kita harapkan. Mas Angga, sebetulnya salah satu yang terdampak dari pandemi ini bukan hanya soal dunia kesehatan ya, tapi juga dunia ekonomi. Nah, bagaimana nih Mas Angga ngelihat perkembangan atau mungkin situasi ekonomi di Uni Eropa deh secara keseluruhan dari pandemi ini seperti apa, Mas Angga? Saya gunakan bahasa yang sederhana saja. Kita semua sedang tiarap, betul-betul tiarap. Ya, pada kuartal 1-2 di awal pandemi, kalau kita ingat 2020 yang lalu, itu jatuhnya sangat dalam, GDP Eropa sampai -4. Pada waktu itu Indonesia belum apa-apa. Betul. Pada hari ini suku bunga sangat rendah. Ya, di Inggris misalnya Bank Sentral Inggris itu bunganya 0,1%. Ya. Kemudian Uni Eropa sendiri ECB, Bank Sentral Eropa 0,25%. Bahkan pemerintah otoritas Bank Sentral Inggris menurunkan suku bunganya secara bertahap.
tampak benar bahwa kebijakan ekonominya betul-betul prosiklis didorong untuk mendorong pertumbuhan. Ya, karena adanya pandemi, orang diharapkan untuk punya sustainability kredit dan kelangsungan lapangan kerja yang terus berjalan. Dan ini kita saksikan ditambah juga dengan kebijakan fiskal anggaran pemerintah. Ya. Kalau kita lihat misalnya di tengah produktivitas dunia yang melambat, harga minyak yang saya bilang stabil pada kisaran rendah ya, 60 US dollar per barrel, kita pernah 80 kan begitu ya. Yeah. Sedunia ini lagi pada susah semua begini, bisalah nanti Uni Eropa itu bisa menggeser subsidinya untuk kebutuhan vaksin dan lain sebagainya. Jadi ada stimulus juga yang digelontorkan, ada janji yang baru dari pidato Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dalam State of the Union yang lalu, akan ada stimulus lagi sebesar 2 triliun lebih untuk sektor usaha kecil dan menengah. Jadi suasananya kalau saya lihat ya pada bulan Juli lalu juga indeks keyakinan konsumen di Prancis, di Eropa bahkan masih turun, Mas Ito ya, minus 15% bahkan ya. Artinya orang belum optimis berbelanja. Gitu. Jadi masih suasananya masih suram, masih krisis. Ini tentu juga makin meyakinkan kita bahwa memang seluruh dunia terdampak, bukan hanya negara-negara berkembang, tapi negara-negara maju mungkin salah satunya ada di Uni Eropa juga secara ekonomi terdampak dari pandemi COVID. Nah masalahnya, Mas Angga, kalau Indonesia ini kan kita tahu ya, backbone-nya untuk bertahan di tengah pandemi adalah daya beli lokal yang terus digenjot untuk supaya ada sirkulasi uang dan segala macam sehingga pengusaha bisa tetap berproduksi, masyarakat tetap dapat barang-barang. Kalau Eropa ini apa backbone di tengah pandemi ini? Apakah tetap dengan pariwisata atau mungkin produksi lokal atau seperti apa, Mas? Atau UMKM mungkin ke Indonesia, Mas Angga? Ya, itu Anda benar sekali ya. Jadi pariwisata adalah salah satu sektor penopang utama ekonomi Eropa, tapi juga yang selama krisis pandemi ini sangat terpukul, gitu ya. Spanyol, Austria, dan Romania adalah 3 negara yang pariwisatanya terpukul paling dalam. Prancis ini sendiri hidup dari pariwisata juga, dan bisa bayangkan negara semaju ini masih dianugerahi juga dengan kekayaan lewat pariwisata. Orang pergi ke Menara Eiffel dan lain sebagainya. Tapi sektor jasa dan turisme adalah sektor yang terpuruk paling dalam selama pandemi di Uni Eropa. Pertanyaan Anda benar, backbone-nya lalu apa? Sebetulnya ada kemiripan dengan Indonesia. Ya, manufaktur, ya, industri manufaktur, pengolahan barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Kemudian perdagangan dan sektor UMKM atau small medium enterprise itu masih menyangga perekonomian Uni Eropa. Bahkan ada sekitar 24 juta job creation yang masih diciptakan oleh sektor-sektor ini. Dan itu harus dijaga, ya. Tentu sesuatu banget ya di masa di mana GDP naik 1% aja susahnya minta ampun. Iya, ini bisa sustain job 24 juta, gitu ya. Betapa pentingnya sektor-sektor yang saya sebutkan. Jadi orang masih trading online. Anda kalau pergi ke Prancis, orang pada belanja di Sephora, di Zara, di Amazon dan lain sebagainya, mereka pindah ke platform online. Itulah sebabnya Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menempatkan transformasi digital sebagai salah satu agenda utama dalam pidato State of the Union untuk Uni Eropa selama 1 tahun ke depan. Karena itu salah satu juga agar negara-negara dan pengusaha bisa terus bertahan di tengah pandemi dan beragam restriction yang ada. Mas Angga, terima kasih atas informasinya, sehat selalu. Mudah-mudahan segera bisa kembali ke tanah air, Mas Angga. Dengan senang hati, salam sejahtera dan sehat juga untuk semua rekan-rekan Indonesia. Sukses selalu. Terima kasih. Thank you, Bapak Mas.